datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Novendria Hanifah, NIM 2323515012, mahasiswi Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, bidang studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru sebagai bentuk ujian pada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru Prajabatan tahun 2024. Seminar ini diampu oleh dosen pengampu Ibu Anissa Prima Eksakta, MP. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait identifikasi diri, yang kedua refleksi mata kuliah dari semester 1 dan kedua, dan refleksi mata kuliah yang bermakna. Yang ketiga terkait desain dan inovasi pembelajaran, dan yang terakhir rencana tindak lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi diri. Yang pertama yaitu visi saya untuk pendidikan Indonesia, yaitu 1. Mewujudkan pendidikan dengan menciptakan individu yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif tanpa memandang latar belakang peserta didik. Yang terakhir yaitu memberikan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Kemudian visi saya sebagai calon guru yaitu yang pertama, menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi peserta didik. Kemudian identifikasi diri mengenai hal yang akan saya lakukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu yang pertama, dengan mengikuti program pendidikan profesi guru Prajabatan tahun 2024 yang diadakan oleh Kemendikbud dengan baik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam mengembangkan pembelajaran seperti merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian, menyiapkan bahan ajar sesuai kebutuhan peserta didik yang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi pada saat ini. Selanjutnya, menerapkan metode dan strategi pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu, menciptakan pembelajaran yang nyaman tanpa memandang perbedaan peserta didik. Dan yang terakhir, menanamkan nilai-nilai Pancasila pada kegiatan pembelajaran. Pada saat saya menjalankan pendidikan profesi guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya mendapatkan pengalaman belajar yang sangat berguna dan menarik pada masing-masing mata kuliah, baik di semester 1 dan di semester 2. Pengalaman belajar yang berguna dan menarik pada semester 1 meliputi filosofi pendidikan Indonesia, pembelajaran dan pemahaman tentang peserta didik, prinsip pembelajaran dan asesmen atau PPA 1, kemudian pembelajaran diferensiasi, pembelajaran perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, dan yang terakhir praktik pengalaman lapangan atau PPL 1. Selanjutnya, pada semester 2, saya mendapatkan pengalaman belajar pada mata kuliah yang pertama yaitu pembelajaran sosial emosional atau PSE, kemudian computational thinking atau berpikir komputasi,
Dan yang ketiga ada mata kuliah prinsip pembelajaran dan asesmen atau PPA 2. Yang keempat ada mata kuliah praktik pengalaman lapangan PPL 2. Dan yang terakhir ada mata kuliah proyek kepemimpinan. Dari beberapa mata kuliah yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya, saya dapat memilih 2 mata kuliah yang saya jadikan sebagai refleksi pengalaman belajar yang bermakna dan sebagai desain inovasi dan pembelajaran pada slide berikutnya. Mata kuliah yang saya jadikan refleksi pengalaman belajar bermakna yang pertama yaitu pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pengalaman belajar yang bermakna pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya adalah saya menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai calon guru, kita harus mengetahui terlebih dahulu profiling peserta didik yang mencakup karakteristik kesiapan belajar dan kemampuan peserta didik. Hal ini dapat membantu guru untuk 1. Memberikan pembelajaran dan asesmen yang mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan belajar peserta didik, dan tahap perkembangan peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan berpusat pada peserta didik. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yaitu tidak membedakan latar belakang peserta didik maupun kemampuan peserta didik. Refleksi pengalaman belajar yang bermakna pada mata kuliah kedua yang saya pilih yaitu prinsip pengajaran dan asesmen 2. Pengalaman belajar pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 bermakna karena dapat membekali mahasiswa mengenai bagaimana cara merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang berpihak pada peserta didik melalui langkah-langkah tersebut. Yang pertama, melakukan asesmen awal untuk memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, menyusun perangkat pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik menggunakan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT untuk dapat diimplementasikan pada mata kuliah PPA dan PPL 2. Asesmen dapat memberikan informasi penting bagi guru untuk memetakan kemajuan belajar peserta didik, berguna sebagai bahan refleksi dan umpan balik bagi guru, peserta didik, maupun orang tua. Dan yang terakhir, asesmen dapat menjadi panduan untuk menentukan pembelajaran selanjutnya, agar tercipta lingkungan belajar yang lebih baik dan berpusat pada peserta didik. Artefak yang saya pilih untuk melakukan refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah PPDB adalah yang pertama, pada bagian demonstrasi kontekstual topik 2. Pada topik ini membahas mengenai hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat rencana pembelajaran yang ideal untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, serta apa saja kriteria perencanaan pembelajaran yang ideal untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna sehingga peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Artefak kedua yang saya pilih yaitu pada ruang kolaborasi topik 3. Pada topik ini, kita mendiskusikan terkait pemberian asesmen yang tepat dan penciptaan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik.
Artefak yang ketiga yaitu pada aksi nyata topik 3. Pada topik ini, kita dapat merefleksikan pemahaman mengenai rancangan asesmen dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan belajar, lingkungan belajar, tahap perkembangan, serta kemampuan peserta didik. Artefak yang terakhir yaitu elaborasi pemahaman topik 4. Pada topik ini, saya mendapatkan pemahaman tentang disiplin positif untuk menumbuhkan karakteristik peserta didik dan membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Artefak yang dapat mendukung hasil refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah PPA 2 telah saya tautkan di link Google Drive berikut. Pada topik 1, bagian koneksi antar materi, dan topik 3 bagian eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi. Pada bagian ruang kolaborasi, telah saya tampilkan di bagian kiri yang memuat tabel pertama yaitu mengenai komponen beragamnya pembelajaran. Kemudian, apakah modul pembelajaran yang telah saya buat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, serta apakah telah sesuai dan menerapkan pembelajaran melalui pendekatan CRT. Melanjutkan artefak pada slide sebelumnya. Pada slide berikut ini, saya berpendapat bahwa artefak pada mata kuliah Prinsip Pembelajaran dan Asesmen 2 dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi saya, yaitu saya dapat merancang dan menyusun perangkat pembelajaran dan asesmen yang memperhatikan karakteristik, kebutuhan belajar, latar belakang budaya peserta didik, sehingga artefak ini juga dapat mendukung saya untuk melaksanakan praktik baik pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran melalui pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Selanjutnya, yaitu mengenai inovasi pembelajaran pada mata kuliah PPDB dan PPA 2. Inovasi pembelajaran yang saya pilih yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dengan merancang sebuah perangkat pembelajaran seperti modul ajar dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik menggunakan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Landasan pemilihan inovasi tersebut yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama, menyadari peserta didik mempunyai karakteristik gaya belajar, latar belakang budaya, dan kemampuan yang beragam. Latar belakang budaya setiap peserta didik pada kelas untuk praktik baik mayoritas dari latar belakang budaya Jawa. Kemudian, saya ingin memberikan pembelajaran yang relevan dengan latar belakang budaya dan kebutuhan peserta didik menggunakan pendekatan CRT tersebut. Pendekatan tersebut saya harapkan dapat mendorong minat dan motivasi belajar peserta didik. Desain inovasi pembelajaran yang pertama yaitu mengenai modul ajar. Link modul ajar telah saya tautkan di barcode tersebut. Preview modul ajar dapat dilampirkan pada bagian cover dan bagian identitas yang telah saya tampilkan pada PPT tersebut. Modul ajar disusun menggunakan pendekatan TRLL dan CRT pada saat diskusi kelompok. Modul ajar juga disesuaikan dengan latar belakang budaya peserta didik yang mayoritas dari Jawa Tengah. Modul ajar
lengkap dengan kegiatan mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Desain inovasi pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik terdiri dari dua bagian yaitu non-kognitif dan kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif untuk memetakan kemampuan peserta didik dari tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Hasil dari tes diagnostik ini dapat membantu guru menyesuaikan metode serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Preview asesmen diagnostik telah saya lampirkan pada PPT berikut ini. Lalu desain inovasi pembelajaran yang selanjutnya yaitu mengenai bahan ajar berbantuan Canva. Link bahan ajar meliputi rangkuman materi dan PPT Canva telah saya tautkan pada QR barcode tersebut. Bahan ajar dengan PDF bergambar dan PPT Canva diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik karena disesuaikan dengan latar belakang budaya dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Preview bahan ajar, PPT Canva, dan rangkuman materi telah saya sajikan pada PPT berikut ini. Desain inovasi pembelajaran berikutnya yaitu terkait penerapan CRT pada LKPD yang telah disusun. Permasalahan pada LKPD menggunakan Canva dikaitkan dengan kegiatan nyata atau budaya setempat agar peserta didik dapat membayangkan dan memahami konsep materi yang akan dipelajari. LKPD ini dapat mengembangkan kemampuan kolaborasi dan keterampilan berpikir kritis peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan budaya setempat, terutama budaya Jawa Tengah. Link LKPD telah saya tautkan pada QR kode tersebut. Preview LKPD juga telah saya tampilkan pada PPT ini. Desain inovasi pembelajaran yang terakhir yaitu mengenai asesmen individu. Asesmen individu berguna untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi dan menerapkan konsep-konsep rumus yang telah dipelajari. Peserta didik dapat melakukan evaluasi dan refleksi melalui asesmen individu yang telah disusun ini. Mereka dapat merefleksi diri mereka sendiri, apakah mereka mampu menyelesaikan 2 soal menggunakan konsep dan rumus deret aritmatika yang telah dipelajari dan dikaitkan dengan permasalahan kontekstual. Kemudian, sebagai guru, saya harus melakukan rencana tindak lanjut agar dapat mengevaluasi dan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna pada pembelajaran berikutnya, yaitu dengan 1. Menerapkan rancangan pembelajaran yang telah disusun pada saat PPL 2, melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif untuk mengetahui karakteristik, kebutuhan belajar, dan kemampuan peserta didik, menganalisis muatan budaya yang dapat diintegrasikan ke dalam materi ajar, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan pendekatan TARL maupun CRT dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian menjalin hubungan positif dengan peserta didik agar menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap perangkat ajar dan pembelajaran yang telah dilakukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.